Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cadica. Nah, di video kedua ini gue mau bikin lanjutan dari Carlos Nem atau Jonathan Galindo. Di sini gue mau ngebahas nggak semuanya tentang Jonathan Galindo, tapi gue bakal nyenggol-nyenggol titik tentang Carlos Nem. Dan gue mau ngeluarin opini-opini serta apa aja sih yang ada di Insta story-nya Carlos Nem. Nah, sebelum mulai semua itu, jangan lupa nih klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa nih notifikasinya dinyalain biar kalian tahu kalau gue udah update lagi. Jangan lupa di-share juga nih biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Nah, di sini katanya informasi yang gue dapat bahwa Carlos Nem itu udah nggak update beberapa bulan setelah kasus Jonathan Galindo. Spekulasi ada yang bilang bahwa Carlos Nem telah diculik oleh teman dari Jonathan Galindo karena yang dendam, atau Carlos Nem telah hilang karena telah mencemarkan nama Jonathan Galindo. Well, kita nggak ada yang tahu. Dan di Instastory-nya Carlos Nem itu, sebelum Jonathan datang ke rumah Carlos Nem, banyak hal-hal aneh yang terjadi dalam kehidupan Carlos Nem. Bahkan Jonathan Galindo itu bisa dibilang dia spiritualnya sangat kuat, dan bahkan dia pedofil yang canggih akan IT. Katanya bilang di sini banyak yang bilang bahwa Carlos Nem diteror 2 hari atau 3 hari sebelum Jonathan Galindo datang. Dan gue udah banyak nonton channel-channel orang, ada yang bilang punya nomornya Jonathan Galindo, ditelepon Jonathan Galindo. Menurut gue sih itu kurang masuk akal, soalnya Jonathan Galindo itu udah ketangkap oleh polisi. Jonathan Galindo itu sebelumnya sudah pernah ketangkap di kepolisian ya, kena kasus yang sebelumnya, dan dibebaskan, dan akhirnya karena dia berperilaku baik, dia dapat keringanan, akhirnya dibebaskan sebelum masa penjaranya habis. Tapi karena Carlos Nem dia masuk lagi ke penjara. Nah, di sini gue mau sedikit senggol nih tentang video-video dari Instastory-nya Carlos Nem. Di sini dia menceritakan bahwa Mampa Ojal Mi itulah artinya kayak kalau nggak salah tentang apa ya? Dia minta maaf ke orang tuanya gitu. Buenas tardes, soy Carlos Nave. Hago este video porque quiero pedir a las que más me aman, especialmente a mi abuela City, a quien le agradezco infinitamente por haberme pagado la clínica en la que estuve internado. Solo espero que algún día me puedan perdonar y quiero que sepan que los amo con todo mi corazón. Nah, ini kalau nggak salah ya, berita gue dapat bahwa Carlos Nem ini habis pulang dari rehabilitasi COVID kalau nggak salah. Dia pulang ke rumahnya itu tempatnya cukup bagus ya. Dia lagi berjalan ke arah rumah dan direkam masukkan ke dalam Instastory Instagramnya ya. Nah, di sini dia ada tulisan no sicom explain esto. Kalau nggak salah, menurut pandangan gue nih, opini gue kayaknya di sini nggak seperti biasanya gitu, terlalu sepi menurut dia. Nah, di sini Jonathan Galindo ketika pulang, dia melihat tembok dari papan kayu yang dibuat sedemikian rupa agar cepat jadi gitu. Itu aja disanggah oleh kayu-kayu lain gitu. Di sini Jonathan Galindo kaget gitu. Dia melihat papan-papan itu menutupi rumahnya gitu, seperti rumahnya kayak dipagar tanpa izin gitu. Karena dia tidak tahu itu siapa yang masang pagar. Nah, Jonathan Galindo seperti kaget gitu. Nah, di sini dia juga ada bertanya ke seorang pembersih di kompleknya itu, dan dia di situ dari informasi gue baca atau gue dengar, gue tahu bahwa bapak ini tuh tidak mengetahui bahwa rumah Carlos Nem itu udah dipagerin gitu. Dia juga nggak tahu bahwa kalau pemilik rumah itu ada Carlos Nem.
Dia cuma dapat informasi si tukang sapu itu bahwa rumah itu sudah ditinggali oleh penghuninya atau pemilik rumahnya selama 8 bulan atau beberapa bulan. Sedangkan Carlos Nem itu rehabilitasi COVID itu cuma beberapa hari doang. Una disculpa, ¿cómo se llama? Las dos ventanas de la puerta principal están tapadas como con una tela blanca u hojas, no sé. Nah, di sini pas Carlos Nem masuk ke rumahnya itu bener-bener kayak apa ya? Kayak orang siap pindahan lah, ala luar negeri biasa. Perabotannya itu ditutupin kain gitu, kayak emang rumah ini udah nggak kepake, udah nggak ada penghuni gitu. Padahal Carlos Nem itu belum lama gitu pergi meninggalkan rumah. Nah, ini adalah apa ya? Lukisan dari ibu Mi Mama. Nah, tapi sebelum itu lukisan sebelumnya yang diberikan oleh ibunya Carlos Nem. Tapi setelah kepulangan Carlos Nem beberapa hari dari rehabilitasi itu, ketika pulang tuh selain rumahnya ditutupin kain, lukisan dari orang tuanya tuh bahkan dicoret oleh orang yang tidak dia kenal gitu. Dia tidak tahu siapa pelakunya gitu. Bahkan di sini ada gambar apa ya? Patung dikembalikan gitu. Patung ini mukanya nih kayak patung yang biasa disembah lah ya. Tuhan kayak. Ini Jonathan Galindo itu pas lagi meriksa rumahnya tuh, dia merasa bahwa rumahnya itu ada suara gitu, dan dia berusaha naik ke atas. Dan di instastorynya nih, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cari nih IG-nya Carlos Nem. Itu gue dapat video-videonya tuh dari IG-nya dia. Dan ini menurut opini gue, dari sudut pandang gue sendiri, dan kalian punya sudut pandang berbeda silahkan. Ini menurut sudut pandang gue tuh, dia pas sampai rumah tuh keadaan kondisi rumahnya tuh udah perabotan dari tutupin kain, lukisan dicoret, bahkan dia tahu gitu kalau itu bahwa lukisan dari seorang ibu gitu. Jadi cuma lukisan itu gitu yang ditampakkan tercoret. Dan pas lagi lihat-lihat, dia dengar di rumahnya itu ada suara aneh di lantai atas. Pas dia naik ke atas itu, ternyata dia lihat bahwa TV-nya sedang menyala, dan di situ terdapat video dirinya gitu. Videonya sedang duduk gitu. Oh, gila, gue kaget sih. Suaranya langsung begitu. Dan ini lo bisa lihat sendiri nih ya. Kenapa gue bisa spekulasi bahwa ini adalah Jonathan Galindo yang melakukan? Karena di season pas abis dia duduk gitu, video menampilkan Carlos Nem ini ada animasi anak kecil gitu. Dan Jonathan Galindo tahu sendiri lah, Jonathan Galindo itu terobsesi banget buat masuk Disney gitu. Karena dia tidak bisa masuk Disney, dia kesel, amarah, dia melampiaskan dengan merubah wajahnya seperti karakter di Disney gitu. Mungkin dia juga punya kumpulan teman-teman yang nggak diterima juga di Disney. Tuh, ada gambar anjing juga di sini. Nah, di sini juga takut, dia langsung matiin. Nah, di sini gua ada videonya juga, dia lagi ngancurin TV-nya tuh. Pas dihancurin TV-nya, nggak lama dia naik lagi. TV yang tadi dihancurin tiba-tiba bener lagi, guys. TV-nya bener lagi, Lord nih. Tuh. TV-nya bener lagi, tapi emang ada beberapa titik hitam seperti bekas
luka tersebut kan dibilang nih, menurut gue nih dia si Jonathan Galindo ini memiliki ilmu-ilmu mistis. Nah ini pas ketika malam hari Jonathan Galindo tuh masih dalam keadaan was-was itu, dia berusaha mengamati sekitar rumahnya, dia takut terjadi apa-apa gitu. Nah, itu tadi ada video dia keluar lihat sekitarnya, terus dia turun ke bawah dan ada cewek getok-getok pintu kekunci di mobil. Menurut gue sih pas Jonathan Galindo lagi di rumah, dia mendengarkan seorang wanita minta tolong mungkin. Pas dia mati tadi tuh pakai senter, menurut gue ya. Tiba-tiba tuh dia dikagetkan oleh seorang wanita yang terkunci di dalam mobilnya sendiri gitu. Lo bisa bayangin kan, wanita terkunci dalam mobil. Siapa yang ngelakuin gitu? Sí te voy a ayudar, pero ¿por qué te volvieron a... ¿Por qué te volvieron a... Di sini dia ngasih tahu sepi juga di sini. Dia juga berusaha menghubungi polisi. Pas polisinya datang, itu polisinya gak langsung nyamperin si Carlos Nem. Polisi itu kayak nyari sesuatu. Kan biasanya polisi mendatangi seseorang, nelpon dirinya gitu, yang memanggil keadaan darurat. Tapi itu polisi kayak cuma datang, nyari sesuatu, lalu pergi begitu aja gitu. Bersamaan dengan wanita itu juga menghilang begitu saja menurut gua, karena di instastory-nya nggak ada kelanjutannya gitu. Nah di sini masih banyak nih tentang keganjilan yang terjadi pada Carlos Nem gitu. Dan menurut gue keganjilan itu terjadi, ya lo tau sendiri lah. Bahkan ada salah satu video di instastory-nya, ntar lo bisa cari sendiri. Ketika Carlos Nem menghubungi polisi setelah beberapa hari, ternyata pelakunya itu adalah Jonathan Galindo. Bahkan ada video yang dimana dia tuh kayak video nih, dimana dia tuh memvideokan dirinya sendiri sedang divideokan oleh orang lain gitu. Sedangkan di depannya itu nggak ada kamera, nggak ada apa-apa gitu. Ini udah pasti dihack oleh orang yang pinter, hacker gitu. Hacker lah yang pinter IT gitu. Dan setelah penangkapan Jonathan Galindo, akhirnya polisi menginvestigasi dan ditemukan banyak alat penyadap. Jadi kemungkinan hal-hal yang terjadi oleh Carlos Nem itu karena ulah isengnya dari Jonathan Galindo, balas dendam lah. Nah segitu aja nih menurut opini gue tentang instastory yang ada di Carlos Nem. Kalau lo ada pendapat lain bisa komen-komen di bawah nih. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.